Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Nah, kali ini kita kedatangan patch 2.3a yang ya sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa dibahas ya. Tapi yang paling menarik itu adalah soal skin baru Pool Party. Dan karena banyak banget dari kalian yang nanyain, "Bang, konten mana bang? Kok nggak ada upload bang?" Jadi sekarang itu gue lagi liburan cuy, jadi agak susah gitu buat bikin konten ya. Makanya nih suara gue mungkin agak pelan ya, agak beda mungkin. Ya kira-kira sampai seminggu ke depan lah. Yang pertama soal skin baru Pool Party. Wih, akhirnya rilis ya. Ini rilisnya tanggal 17 Juni jam 7 pagi tadi. Yang pertama ada Pool Party Fiora, Lee Sin, Leona, Lulu, Orianna. Ini robot bisa renang loh. Dan yang terakhir Renekton. Dan di tanggal 24 Juni itu yang bakal rilis itu adalah Galaxy Slayer Z. Yang gue kira itu rilisnya bakal bulan depan loh. Kemudian juga ada aksesoris yang bisa kalian dapetin dari event dan juga dari beli bundle kayaknya. Soalnya pas gue cek di channelnya Cancerol itu ada beberapa event gitu cuy. Tapi kayaknya nggak ada recall Pool Party ya. Nah kemudian untuk event Pool Party-nya itu bakal dimulai dari tanggal 17 Juni. Nah cuman tanggal akhirnya itu gue nggak tahu kapan. Dan selanjutnya soal penyesuaian champion. Yang pertama Ahri. Ini Ahri ternyata di nerf ya. Walaupun sebenarnya jarang kelihatan, tapi bagus banget karena damage itu ngeburst banget ya. Nah ternyata ini di nerf dimana stat dasarnya dikurangi, yaitu armor dasarnya dikurangi dari 35 turun ke 30. Ya kalau cuman armornya menurut gue masih aman lah ya. Kemudian yang kedua Evelyn. Evelyn ini katanya terlalu bagus buat nyuri dragon atau ya epic monster gitu lah ya. Karena dia bisa dibilang punya dua smite cuy. Dari ulti sama dari spell smite. Dimana sekarang ulti itu di nerf. Jadi kan kalau misalnya darah musuh itu di bawah 30% atau di bawah 35%, itu kan damage ultinya naik ya, naik 250%. Nah bonus damage yang 250% itu sekarang hanya bisa dipakai ke champion doang. Jadi kalau misalnya buat nyuri dragon itu damage-nya nggak bakal segede yang dulu cuy. Kemudian selanjutnya Janna. Jadi katanya skill 2 Janna itu terlalu bagus kalau misalnya dimaksimalin di awal. Nah makanya sekarang di nerf. Dimana skill 2 itu damage dasarnya dikurangi dari 65 turun 55, dan di late game itu dari 245 turun 205. Kemudian Katarina ini di nerf lagi, apalagi soal Katarina Pestras ya. Jadi sekarang pasif itu damage-nya dikurangi, dimana rasio AP-nya dikurangi dari 0,58 sampai 1 tergantung dari level, turun jadi 0,48 sampai 0,9 tergantung level. Ya turunnya 0,1 lah ya. Dan ultinya juga di nerf, dimana sekarang movement speed pas lagi ulti itu nggak bisa dikurangi dan nggak bisa ditambah. Yang artinya movement speed dari Pestras itu nggak bakal aktif saat lagi pakai ulti, karena movement speednya itu di set ke 125. Jadi ini bisa dibilang adjust lah ya, nggak bisa kena slow pas lagi ulti, tapi nggak bisa juga dinaikin movement speednya. Kemudian Leona, ini katanya Leona masih kurang gitu ya. Nah akhirnya skill 3-nya itu di buff, dimana jangkauan itu dinaikin dari 7,5 naik ke 8. Kalau gue nggak salah buff terakhir Leona juga naikin jarak skill 3 kan ya. Kalau emang Leona pengen dipakai mungkin armornya dinaikin dikit lagi kali ya. Nah selanjutnya Wukong. Di patch yang sebelumnya kan developernya pengen Wukong ini nggak hanya di jungle tapi juga bisa di lane. Nah ternyata kemarin itu patchnya masih kurang gitu. Akhirnya sekarang di buff lagi supaya dia bisa lebih kepake di lane. Dimana skill satunya itu di buff untuk heal saat nyerang minion, dan itu naik dari yang awalnya 50% naik jadi 80%. Jadi dev ini benar-benar berusaha supaya Wukong itu jangan di jungle doang, bisa di baron lane ataupun mungkin bisa di mid. Dan selanjutnya Shinzo. Nah sekarang dia di buff lagi karena kata developernya dia jadi agak kurang ya semenjak dimiripin sama yang di PC. Jadi stat dasarnya di buff dimana magic resist itu dinaikin dari 30 ke 38. Kemudian HP yang diperoleh dari tiap naik level itu dinaikin dari 105 naik ke 111. Dan kalau misalnya di level 15 itu HP-nya yang awalnya 2120 naik jadi 2260. Itu HP doang ya, belum pakai item yang lain. Dan selanjutnya untuk penyesuaian item. Jadi item Sunfire Aegis sama tier 2 dari Aegis itu di nerf cuy. Dimana damage ke minion ataupun monster dikurangi. Yang awalnya 50% dikurangi jadi 25%. Anjir, damage-nya seperempat dari damage biasa loh. Kemudian Winter Approach di buff karena ngumpulin mana itu agak terlalu lama ya. Nah sekarang mana charge itu yang sebelumnya tiap nge-skill dapatnya 8, sekarang dapatnya itu 12. Ini emang perlu di buff sih, soalnya pas gue pakai Rakan buat ngumpulin mana charge itu lama banget cuy. Nah sekarang semoga jadi lebih cepat lah ya. Kemudian soal spell, nah sekarang Ignite dulu kan dia di nerf jaraknya. Nah sekarang jaraknya dinaikin lagi, yang awalnya 5,5 naik jadi 6. Kemudian selanjutnya Smite, nah ini Smite jadi lebih bagus cuy. Jadi untuk para jungler yang pakai Smite, ya udah pasti sih. Sekarang ada pasif baru, dimana saat kalian berada di jungler ataupun berada di sungai, kalian bakal dapat regen mana sebesar 4 mana per detik. Wah ini jadi bagus banget sih ya. Tapi ini khusus saat lagi di jungle atau di sungai ya. Seingat gue di PC dulu juga gitu kan ya, ada regen mana gitu ya. Regen mana atau regen HP ya. Seingat gue regen mana deh.
Kemudian soal sistem, yaitu penyesuaian gold yang dapat dari tower yang bagian terluar atau tower pertama lah. Jadi gold yang kalian dapetin dari ngancurin plat yang sebelumnya itu dapat 100 gold, sekarang dinaikin jadi 150 gold. Buat kalian yang nggak tahu plat itu apa, jadi kan darah tower itu ada 3 bar ya. Nah, kalau misalnya kalian berhasil ngancurin 1 bar, itu namanya ngancurin 1 plat, yang mana kalian bakal dapat 150 gold. Jadi kalau misalnya bisa ngancurin 3 bar, berarti 3 plat, dapatnya itu 450 gold. Dan kalau misalnya ngancurin tower itu kan dapat gold ya untuk satu tim. Nah, sekarang gold yang dapat untuk satu tim itu bakal dikurangi. Yang awalnya 150 turun jadi 100 gold. Tapi perubahan itu cuma untuk tower yang paling luar ya, atau tower yang pertama doang. Untuk tower 2 atau tower 3 itu biasa aja. Harusnya sih. Kemudian soal jungle. Nah, sekarang untuk monster jungle sedikit di nerf ya. Monsternya di nerf tapi untuk kita itu di buff. Yang pertama itu Grom atau Kata. Sekarang darahnya dikurangi. Yang awalnya 2500 turun jadi 2200. Karena emang darah itu terlalu banyak, jadi agak males gitu ngambilnya. Makanya darahnya dikurangi. Kemudian Crux atau Batu juga darahnya dikurangi. Untuk Enchant Crack itu darahnya dari 1600 turun jadi 1200. Enchant Crack itu batu yang paling gede cuy. Dan Crack yang biasa itu dari 600 turun jadi 500. Itu batu yang menengah lah ya ukurannya. Dan yang terakhir soal perbaikan bug. Jadi gue banyak banget lihat laporan yang ada di grup ataupun di DM. Mereka pakai championnya dapat S atau MVP, tapi poin MMR itu malah ngurang gitu loh. Nah itu sekarang bug itu diperbaiki. Kalau misalnya poin kalian itu udah mentok di tier tersebut, itu poinnya nggak bakal berkurang ya, tapi bakal dapat itu 0. Jadi tiap tier itu ada batas maksimal MMR yang bisa kalian dapetin. Misalnya kalau platinum mungkin mentok itu di 2000, kalau di emerald mungkin 2500, diamond mungkin 3000. Kira-kira kayak gitu, angkanya mungkin beda ya, gue nggak inget soalnya. Dan yang terakhir soal rotasi champion gratis untuk bulan Juni ini. Oke, sekian dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin minggu depan kali ya.